sahabat MKTV, kembali lagi bersama Nisa dan Bunda Khairati dalam program Cerita Muslimah. Hari ini kita tadi lagi ngebahas kebocoran Ramadan, Bun, ya? Iya. Nisa pengen tanya nih, Bun. Tadi kan Bunda udah sebutin tuh apa saja kriteria kebocoran Ramadan. Nah, kalau peluang terbesarnya terjadi kebocoran itu gimana, Bun? Supaya Nisa bisa hati-hati dan teman-teman bisa hati-hati gitu. Jadi peluang terbesar terjadinya kebocoran di Ramadan ini. Iya. Jadi Ramadan ini kan perjalanan menuju Allah, untuk menjadi orang yang bertakwa. Ya. Biasanya di awal seseorang itu sangat semangat, kan? Iya. Semangat. Di tengah perjalanan mulai, ya kalau pelari itu awalnya itu sangat kencang. Di pertengahan jalan itu mulai agak capek, lelah. Yang dikhawatirkan adalah belum sampai ke finish, berhenti. Itu yang dikhawatirkan. Tapi kalaupun bisa sampai ke finish, takutnya kualitasnya itu menurun. Di mana letaknya? Biasanya 10 malam terakhir, di situ orang mengejar kedekatan, mengejar kebersamaan dengan Allah. Disitulah godaan yang luar biasa. Memang harusnya di situ semakin kencang, Bun, ya, bukan harusnya ala kadarnya gitu, apa adanya menjalani puasa Ramadan. Godaannya banyak tadi. Di mana godaannya? Godaannya di diskon. Mau mudik. Iya. Mau mudik. Nanti saya pulang bawa apa? Bawa cerita apa? Apa yang harus saya sampaikan kepada keluarga saya, banggakan apa? Itu kebocoran di hati. Bisa jatuh kepada nanti pamer. Ya. Kemudian dalam perjalanan, terminal, airport, itu banyak yang dilihat. Banyak yang disaksikan. Itu pun kalau tidak hati-hati, pandangan tidak terjaga, lisan tidak terjaga karena mengomentari sesuatu, hati tidak terjaga. Lintasannya, mungkin lisannya diam, tapi hatinya berbicara. Bisa suuzon di sana, bisa ngomongin orang tapi di hati. Iya, misalnya dia berduaan atau dia nggak pakai kerudung, itu harusnya kita jaga hati gitu. Belum penampilan orang macam-macam ya. Sayang, Bun, ya. Iya. Nah, sampai di rumah, di keluarga, pulang kampung, selain tadi memamerkan sesuatu, yang diobrolin apa? Kebanggaan anak. Tahu nggak kabarnya Om gimana? Kabarnya Bibi gimana? Tahu nggak anaknya sekarang gini. Kamu kerja di mana? Dunia. Kemudian kondisi orang lain, keluarga lain gitu. Itu jadi bahan topik yang hangat dalam keluarga. Jadi sebulan kita ibadah Ramadan bisa hancur, bisa sayang, sia-sia, bocor. Jadi seolah kita udah penuh amalannya, tiba-tiba dia habis. Karena tidak terasa, dia sudah tidak bisa kendalikan lisannya, pandangannya, hatinya. Nah, jadi terus apa nanti yang kita hasilkan dari ibadah Ramadan kita? Makanya tidak usah aneh, di saat-saat selesai Ramadan, kondisi seseorang bisa jadi sama seperti dulu, sebelumnya. Tidak ada perubahan signifikan terhadap kondisi akhlaknya. Tidak ada perubahan keyakinan dia kepada Allah meningkat. Itu tidak. Kenapa? Bisa jadi Ramadannya rutinitas, ibadah Ramadannya rutinitas. Jadi supaya kita semangat dari awal sampai akhir, jaga hati, Bun. Ya, berarti pertama kita harus punya tekad dong. Kalau kita ingin Ramadan kita ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Ramadan ini harus membuat kita betul-betul lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kita ingin husnul khotimah. Kita harus belajar tentang berbagai keuntungan, keutamaan bulan Ramadan. Ini adalah pengabdian kita di bulan suci. Allah berikan fasilitas ini. Jadi kita betul-betul pengabdian kita. Dari sekian bulan, 12 bulan, hanya satu bulan ini yang betul-betul Allah beri kita fasilitas. Ada malam 1000 bulan di sana. Nah, kenapa kita tidak manfaatkan itu? Belum tentu kita ketemu Ramadan lagi. Berarti kita punya tekad yang kuat. Punya cita-cita yang kuat. Untuk apa? Sampainya kita kepada Allah dengan Ramadan ini adalah, ingat, kita bisa merasakan kenikmatan bersama Allah, meningkatkan kualitas keyakinan kita, dan kita berubah menjadi lebih baik gitu. Itu cita-cita kita kan. Kalau kita tidak punya target, Ramadan menjadi suatu yang biasa,
formalitas, upacara, rutinitas tahunan, berarti kita tidak ada efek apapun. Berarti penting kita menetapkan di awal Bun ya, nih Ramadan ini harus apa nih, harus apa. Iya. Jadi nggak sekedar jalan aja, jadi bulan yang mulia itu kita sambut dengan spesial gitu Bun. Semua orang begitu di awal, tapi tidak ada yang bisa menjamin sampai akhir dia bisa istiqomah. Istiqomah itu adalah luruskan niat. Gimana tuh Bun beristiqomah nih dari awal sampai akhir? Luruskan niat. Kita mau apa sekarang? Apa yang kita cari dalam hidup ini? Apa yang kita tuju? Kita kan hidup diciptakan oleh Allah mengabdi kepadanya. Apa yang kita cari dalam bulan Ramadan ini? Apakah mengisi keramaian bulan Ramadan? Mengisi keramaian bulan Ramadan? Ya, dan berbagai kegiatan, acara-acara, atau betul-betul kita sekarang saatnya lah kita mulai lebih mengenal, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi periksa niat kita, tanya terus ke hati kita, saya mau apa yang saya cari di bulan Ramadan ini. Ya. Kemudian ingatlah, kita umur tidak pernah tahu sampai kapan kan. Betul Bun. Kita ingin mempersembahkan yang terbaik kepada Allah. Kita ingin Allah ridho gitu. Ridho dengan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Iya. Ya. Dan kita berharap, jadi istiqomah itu kan paling berat ya. Karena niat itu kadang belok-belok. Tuh. Kemudian capek, ada lelahnya, ya berhenti sejenak boleh. Tapi kita tetap lanjut lagi akan sampainya. Saya ingin sampai kepada tujuan. Jangan sampai di tengah jalan tidak sampai. Banyaknya udah bocor-bocor, tekad melemah gitu ya. Dan kita harus minta tolong kepada Allah. Kita bisa taat kepada Allah, kita bisa ibadah, kita bisa menjalankan berbagai kegiatan amal soleh di bulan Ramadan. Itu bukan hebatnya diri kita. Bukan. Tapi karena pertolongan Allah. Karena Allah nolong kita gitu loh. Allah nolong kita, bimbing kita karena kita serius gitu. Karena kita sungguh-sungguh. Ya kan, Al-Ankabut 69, mencari ridha Allah, kalau tunjukkan jalan-jalannya. Jadi pastikan Ramadan ini kita mencari ridha Allah, kita ingin sampai kepada tujuan, mengenal mendekat kepada Allah, dan nanti kita bisa mendapatkan surganya Allah, berjumpa dengannya nanti. Jadi kekuatannya tadi di hati kita, keseriusan kita. Nah, dan istiqomah Bun ya. Ini istiqomah. Tadi bisa jadi kepikiran nih, daripada nyusun rencana hari pertama bukber sama siapa dan berikutnya, apalagi kan masih setelah pandemi seperti ini kan Bun ya. Jadi mendingan kita nyusun rencana buat semakin dekat sama Allah yang istiqomah gitu Bun ya. Ya, itu harus punya kekuatan tekad ya. Karena kadang kita punya rencana, punya target. Nanti saya khatam Quran sehari sekian bersama artinya. Masya Allah. Nanti saya rawatib tidak akan tinggal. Masya Allah. Saya akan sedekah sekian. Banyak rencana itu di awal. Semua orang, tapi tidak semuanya bisa sampai kepada ujungnya. Bisa jadi melemahnya tekadnya, bisa jadi dia kalah oleh godaan-godaan, bisikan setan, nafsunya, berbagai gemerlap dunia. Jadi peluang terbesar kita yang harus kita waspadai adalah bocornya amal menjelang akhir-akhir Ramadan. Di sana godaan dunianya luar biasa. Diskon-diskon banyak yang mau belanja-belanja, kemudian mau mudik, oleh-oleh apa yang dibawa belanja. Bukan tidak boleh membahagiakan keluarga, tapi tanya ke hati kita. Untuk apa gitu? Untuk apa niatnya? Kemudian waktu kita harus kita gunakan betul. Di sisa Ramadan itu belum tentu kita ketemu Ramadan lagi. Ya, jadi benar-benar memanfaatkan waktu sebaik-baiknya Bun ya. Iya, jangan disia-siakan. Tidak mudah, karena di sini butuh mujahadah dan pertolongan Allah. Mujahadah itu apa sih? Kesungguhan kita berperang melawan nafsu kita. Itu luar biasa godaan kita. Nggak usah Ramadan pun kita sudah harus mujahadah. Nafsu sudah ada. Makanya kita sekarang biasakan menyapih diri kita, menyapih nafsu kita supaya kita Ramadan nanti kita bisa mengendalikan nafsu supaya kita. Ramadan ini menjadi Ramadan yang berkualitas Bun ya. Dan kita istiqomah terus dan tidak mengalami kebocoran atas izin Allah insyaallah. Waspadailah kebocoran. Ya, baik sahabat MK, insyaallah kita lanjut lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cerita Muslimah.